Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mahendri, saya dari kelompok Enjoy. Di sini saya akan menjelaskan cara menginstalasi VirtualBox dan menginstalasi Ubuntu. Oke, sebelum kita mulai install VirtualBox-nya, kita harus mendownload VirtualBox-nya di website VirtualBox-nya langsung. Setelah kita download, lalu langsung saja kita install VirtualBox-nya. Oke, di sini sudah ada keluar Windows untuk penginstalannya, lalu kita klik saja Run. Di sini sudah ada menu untuk penginstalannya, lalu kita klik saja Next. Nah, di sini tempat untuk menentukan direktori mana yang akan kita install VirtualBox-nya. Kalau saya akan install di C, lalu kita klik saja Next. Ini langsung saja klik Next, lalu kita klik Yes, lalu klik Install. Kita tunggu beberapa saat. Oke, penginstalan selesai, lalu langsung saja klik Finish, dan VirtualBox-nya akan otomatis terbuka langsung. Oke, VirtualBox-nya sudah terbuka. Oke, kita hapus dulu apabila sudah ada. Sini kita hapus dulu, kita remove, delete all files, lalu kita klik New, kita tulis operating systemnya Ubuntu, lalu kita klik Next. Ini untuk RAM-nya kita ambil saja 2 GB, lalu kita klik Next. Ini langsung saja create, ini langsung saja Next, langsung saja Next. Ini untuk hard disk kita kita pilih 10 GB saja, lalu kita klik create. Oke, di sini mesinnya sudah selesai, lalu kita langsung saja klik start. Nah, di sini kita harus memilih file ISO dari Ubuntu-nya. Jadi saya sudah masukkan di sini Ubuntu, dan apabila teman-teman belum memasukkan Ubuntu-nya di sini, bisa klik add dan cari file Ubuntu-nya di mana teman-teman, file ISO Ubuntu-nya di mana teman-teman letakkan. Oke, karena di sini sudah ada, langsung saja kita klik, lalu klik choose, lalu langsung saja start. Oke, instalasi sudah mulai. Kita tunggu sebentar. Sekarang sedang checking disk. Kita tunggu beberapa saat. Tampilan Ubuntu, tapi instalasi belum selesai. Masih ada tahap selanjutnya. Oke, di sini sudah keluar. Nah, di sini kita bisa memilih bahasa-bahasa yang diinginkan. Saya pilih bahasa Indonesia saja, langsung kita klik pasang Ubuntu. Oke, ini untuk susunan papan ketik. Kita langsung klik saja lanjutkan. Oke, ini kita pilih instalasi normal. Kita download update ketika sedang menginstal Ubuntu, lalu langsung saja kita klik lanjutkan. Oke, ini kita pilih hapus disk dan pasang Ubuntu, lalu kita langsung saja klik pasang. Oke, di sini langsung saja kita klik lanjutkan. Saya akan pilih di Jakarta, lalu lanjutkan. Oke, ini untuk memberikan nama komputernya. Kita buat saja Texer Ubuntu. Sandi kita buat saja 04 kali. Oke, langsung saja kita klik lanjutkan.
Oke, ini kita menunggu beberapa saat. Selagi Ubuntunya menyiapkan menyalin berkas-berkas dan menginstal segala sesuatunya. Jadi kita tunggu saja. Oke teman-teman, instalasi kita telah selesai. Sekarang kita perlu menyalakan ulang Ubuntunya. Jadi kita langsung saja nyalakan ulang. Oke teman-teman, Ubuntunya telah selesai. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya Vicky Franklin. Terima kasih semuanya. Oke, jadi setelah sistem operasi Ubuntu kita untuk sistem operasi server kita telah terinstall, langsung saja kita mengkonfigurasi server kita untuk jadi sebuah server. Kita langsung saja kita start. Untuk sistem operasi yang kita gunakan ini Ubuntu Ubuntu desktop 20.04 ya. Kita start, kita tunggu prosesnya sampai masuk ke sistem operasinya. Oke, untuk yang pertama sekarang kita akan mengkonfigurasi telnet. Di sini saya menggunakan SSH karena SSH adalah pengembangan dari telnet. SSH ini memungkinkan kita untuk bisa melakukan remote server atau perangkat lain yang terkoneksi dengan jaringan internet. Ya, kita mau buat SSH server. Kita langsung saja buka terminal. Kalau belum update, kita update dulu. Sudo apt main get update. Saya sudah update ya ini. Oke, setelah itu kita langsung saja install SSH servernya. Sudah apt main get install open SSH server. Yes, enter. Kita tunggu proses penginstalannya selesai. Proses download dan install. Oke, setelah selesai kita langsung saja untuk konfigurasi SSH-nya agar bisa kita remote server ini dari perangkat lain, dari klien. Kita buka di file konfigurasinya /etc/ssh/sshd config. Nah, di sini kita cari untuk di sini di authentication kita ketikkan di bawahnya permit root login, yes. Lalu bawahnya lagi allow users, nama users yang akan kita buat untuk remote. Saya gunakan saya. Thank you. Langsung kita save, yes, enter. Oke, untuk konfigurasinya sudah selesai di servernya. Tapi sebelumnya kita restart dulu servisnya. Sudo
system.cl restart SSH service. Oke, setelah selesai, sekarang kita coba tes di PC saya yang sistem operasi Windows. Kita menggunakan putih untuk remote aksesnya. Kita cek dulu IP-nya dengan cara IP address. Kita cek di sini IP-nya 192.168.100.78. Nah, di putih kita langsung saja ke putih, kita masukkan IP server 192.168.100.78. Untuk portnya default adalah port 2. Kita enter saja. Nah, di sini langsung masuk ke, kita mau login sebagai siapa? Tadi kan kita sudah masukkan login sebagai user Frankie. Enter passwordnya. Ini saya salah password. Nah, oke. Ini sekarang kita sudah bisa masuk ke server dari sistem operasi Windows-nya. Nah, sekarang kita coba untuk buat direktori baru ya. Di sini saya akan mencoba untuk membuat direktori baru melewati remote access ini. Coba kita buat. Kita coba masuk ke home dulu. Kita lihat di sini hanya ada direktori Frankie. Kita coba buat direktori baru. Server SSH. Coba kita buat. Oke, coba kita lihat. Nah, sekarang sudah ada dua direktori Frankie dan server SSH. Coba kita cek pada servernya apakah sudah ada. Kita masuk ke home. Nah, di server sudah terbuat juga dua direktori. Jadi kita penggunaan SSH itu berhasil karena kita bisa berhasil meremote akses dari sistem operasi Windows, akses ke server Ubuntu kita dalam sebuah satu jaringan yang sama. Oke, sekian saja untuk SSH server. Selanjutnya kita mengkonfigurasi untuk FTP servernya. Tapi sebelum itu kita update dulu. Kita masuk ke terminal. Nah, kita update dulu. Kita masuk ke super user, masukkan password. Oke, kita update apt minget update. Pastikan terkoneksi dengan internet ya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian setelah update, kita mulai saja untuk install FTP-nya dengan cara apt minget install vs ftpd. Enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai ya. Oke, kemudian setelah proses instalasi FTP-nya selesai, kita langsung saja untuk proses selanjutnya. Kita coba cek service dulu ya, service vs ftpd. Cek statusnya apakah sudah aktif. Oke, sudah aktif. Kita masuk sudo super user agar lebih gampang ya. Oke, kemudian kita aktifkan
Oke, kemudian 20 TCP 21 kita aktifkan untuk firewall ya. Enable. Oke, kita cek firewall status. Oke, udah follow ya. Sekarang kita buat user baru. Kita buat user baru untuk FTP-nya. Cara add user, kita kasih nama FTP user. FTP user, oke. Masukkan password root. Oke, kita buat password, namanya FTP user, gini saja. 1, oke. Yes. Nah, setelah itu kita konfigurasi SSH-nya terlebih dahulu dengan cara sudo //sshd_config. Enter. Di sini kita cari ini password authentication, kita aktifkan dengan cara menghilangkan tanda pagarnya. Kemudian di sini di bawahnya kita masukkan Deny users, user yang telah kita buat tadi, di user. Oke, kemudian Ctrl X, save, yes, enter. Setelah itu kita restart SSH-nya, service SSHD restart, enter. Dia minta oke. Setelah di restart, kemudian kita ketikkan sintak lagi user mode ind var directory var user FTP user. Oh, ada sudonya, sudo lupa. Bentar, setelah itu kita buat directory baru untuk sebagai database FTP server kita ya. Kita masuk ke cd/var. Nah, di sini kita buat directory mengkadir www. Sudonya lupa lagi. Mengkadir www, dan dalam www kita buka juga cd/var. Dalam sini kita buat lagi juga directory baru bernama html. Oke, setelah itu kita masukkan script lagi, FTP user ini agar user bisa membaca dan mengubah file directory database ya. FTP user /var /www/html. Oke, enter. Lupa lagi sudonya.
Oke, setelah itu kita //vsftpd.conf ke /etc/vsftpd.conf.bug, enter. Nah, kemudian kita konfigurasi FTP-nya. Sudo nano /etc, kita konfigurasi vsftpd.conf. Nah, di sini kan masih kosong ya. Tadi kita sudah ada sintak. Kita tinggal copy saja di sini. Dari tutorial kita sudah punya. Kita pastekan, Ctrl X, save, yes, enter. Oke, setelah itu kita restart. Cara sistem ctl restart vsftpd, enter. Kita restart lagi ya, salah. Oke, setelah itu kita coba tes menggunakan FileZilla. Kita buka FileZilla. Nah, kita coba masuk ke servernya melalui IP. Kita coba cek IP address servernya. IP-nya ini 192.168.100.77. Oke, kita coba masuk 192.168.100.77. Username-nya kita buat FTP user tadi yang telah kita buat. Password portnya kita kosongkan saja. Coba kita portnya 21, kita klik OK. Sukses ya. Nah, di sini kita sudah bisa terhubung dengan server FTP-nya. Nah, ini adalah direktori pada file FTP-nya, servernya. Coba kita sekarang untuk kita coba upload. Coba kita upload file desktop ini ke dalam file HTML. Coba ya, kita upload setelah berhasil. Nah, coba kita cek dalam, sudah masuk dalam database FTP-nya, folder desktop, ke file directory HTML. Oke, kemudian kita coba download ya. Oke, di download saja, download. Nah, di sini kita download. Ini kita sudah selesai download, successful. Oke, jadi mungkin itu aja yang untuk konfigurasi FTP servernya. Selanjutnya kita konfigurasi yang lainnya. Oke, selanjutnya tadi setelah kita proses menginstalasi atau mengkonfigurasi FTP server, sekarang kita konfigurasi untuk proxy servernya. Proxy server ini kan digunakan untuk memblok atau membatasi user mengakses sebuah website. Itu salah satu kegunaan dari proxy server ini. Di sini kita akan mencoba memblok situs-situs atau website seperti YouTube, Facebook, dan juga mungkin Detik ya. Kita coba blok detik.com. Nah, di sini kita belum melakukan proses konfigurasi proxy, jadi kita masih bisa mengakses YouTube, Facebook, dan Detik ini. Oke, kita tutup saja. Nah, sekarang kita masuk ke terminal untuk menginstal aplikasi proxy server.
dengan cara sudo apt main-get install. Seperti biasa untuk menginstal, nama aplikasinya adalah Squid. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, sudah selesai ya. Coba kita sekarang cek servisnya. Servis Squid status apakah sudah aktif. Oke, di sini statusnya sudah aktif. Untuk mengkonfigurasi Squid ini, kita biasanya di directory, kita buka saja di /manu /etc /squid /squid.conf. Nah, misalnya di sini ya. Di sini untuk mengkonfigurasi Squid tadi. Biasanya kita konfigurasi itu kita di HCL connect. Nah, di sini. Nah, untuk konfigurasi di sini kita tambahkan script ini di sini untuk menambahkan website apa yang akan kita blok. Nah, kita masukkan saja HCL blog.web dst domain. Nah, websitenya di sini karena kita tadi ada beberapa website yang akan kita blok, kita arahkan ke file saja biar di file itu kita masukkan sekaligus semuanya. /etc /squid, kita buat saja file baru namanya blog.txt. Oke, kemudian di bawahnya kita buat lagi https untuk http akses. Sini untuk membloknya ya, https akses deny blog.web. Nah, setelah itu ada juga untuk HTTP akses, kita cari lagi HTTP akses deny all. Nah, di sini kita kan tadi di sana yang di atas sebelumnya kita mengkonfigurasi untuk yang diblok. Jadi kita sekarang untuk yang tidak diblok kita masih bisa akses, user masih bisa akses. Jadi yang akses all-nya ini kita allow saja. Oke, setelah selesai Ctrl X, save yes. Oke, sudah itu kita masuk konfigurasi di browsernya. Nah, kita cek dulu IP address dulu yang akan kita blok. Di sini adalah IP 192.168.100.77. Kita copy, kita masuk ke browser. Nah, di browser ini kita setting juga di preference paling bawah network setting, di setting. Nah, ini ada kan akses proxy, konfigurasi proxy, kita manual, kita masukkan IP yang tadi. Nah, untuk portnya kita default port untuk proxy itu 3128. Ini kita terus saja, kita klik OK. Oke, selanjutnya sudah selesai ya untuk di browsernya. Sekarang kita cek di sini, kita servisnya kita restart karena setelah mengkonfigurasi harus di restart. Service Squid restart. Oke, nah, kita tunggu
prosesnya selesai, kita tadi lupa untuk membuat file txt-nya. Kita buat dulu di dalam kita buat namakan sudo youtube.com facebook.com detik.com kaskus.com. Oke, kita save, yes, kita restart lagi. Kita tunggu proses restart aplikasi Squid-nya. Setelah proses restart, kita coba buka di browsernya. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini kan proses restart sudah selesai. Coba kita buka di browser, kita ke Google, apakah masih bisa diakses. Google masih bisa diakses. Coba kita ke YouTube. Nah, proxy server is refusing connection, jadi YouTube tidak bisa diakses. Kemudian juga Facebook tidak bisa diakses, Detik tidak bisa diakses. Tadi kaskus.com tidak bisa diakses juga. Coba kita kompas.com, apakah bisa diakses? Kompas masih bisa diakses. Jadi untuk konfigurasi proxy servernya sudah berhasil. Oke, mungkin itu saja untuk proxy server.